Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sore ini saya sudah bersama dengan seorang alumni kita dari Fakultas Pertanian Universitas Syekh Kuala. Nah, beliau ini merupakan salah satu owner yang telah berhasil mengembangkan suatu produk pertanian berupa teh fermentasi dari buah-buahan segar. Nah, untuk lebih lengkapnya, langsung saja kita berkenalan dengan ownernya langsung. Oke, terima kasih. Salam kenal semuanya. Perkenalkan, nama saya Seda Tulia, bisa dipanggil Saida. Sebenarnya lulusan dari jurusan Teknologi Hasil Pertanian, Letting 2017. Nah, untuk pengenalannya, Saida seperti yang dijelaskan oleh Vira tadi, itu adalah owner dari produk Gets Kombucha, di mana produk ini udah Saida kembangkan bersama teman-teman itu sejak Juli tahun 2020. Mungkin Kak bisa diceritakan sedikit bagaimana awal mula terbentuknya produk ini, Kak? Sebenarnya produk Gets Kombucha ini awal mulanya itu dari hasil belajar yang ada di pelajaran di kampus ya, khususnya di materi tentang produk fermentasi. Jadi belajar di kampus, sebenarnya produk kombucha ini memang udah lama dikenal di dunia, itu dimana sejak dari masa kekaisaran di zaman dulu itu dijadikan obat, sampai sekarang itu terus berkembang itu jadi produk fermentasinya. Dari situ saya udah belajar di kuliah, sebenarnya ada produk fermentasi yang sebenarnya menarik, cuman mungkin di Aceh belum terlalu terkenal, dan Saida tuh kebetulan suka di bidang mikrobiologi gitu. Jadi produk-produk yang mikrobiologi itu rasanya pengen coba buat, pengen coba kembangin gimana sih rasanya gitu, biar kita tahu, karena rasa-rasanya kayak belum pernah ketemu kayak itu di Aceh gitu. Mungkin di daerah luar Aceh, di Jakarta mungkin ada beberapa ya, cuma mungkin belum terlalu terkenal yang terlihatnya dari kacamata Saida. Jadi disitulah tuh pas udah tahu ada materinya, bisa kita pelajari tentang produk-produk fermentasi terkhusus kombucha ini, kemudian coba dalami gimana cara buatnya. Habis itu pas tahun 2020 itu kan sempat pandemi ya, kita rata-rata kuliahnya di rumah, semua serba di rumah, jadi mulailah tuh coba eksperimennya di rumah, nggak di kampus kayak gitu. Jadi coba beli beberapa bahan yang diperlukan, coba buat dan coba rasanya oh begini kayak itu produk fermentasi. Memang produk fermentasi punya ciri khas ya, rasanya tuh beda sama produk yang lain. Seperti tape, ada rasa asam, aroma fermentasi. Nah, itulah tuh yang bedain produk fermentasi. Di situ pas udah mencoba-coba di rumah, coba cari tahu, oh rasanya enak, kenapa nggak coba dijual gitu. Nah, mulailah dari situ idenya tuh terus berkembang sampai kami juga coba fermentasi dengan buah-buah asli. Jadi ada buah asli kami coba campurkan dengan teh fermentasinya sehingga jadi beraneka rasa gitu. Nah Kak, kalau untuk omset yang telah diperoleh selama ini per bulannya itu kira-kira sampai mencapai berapa ya kayak gitu Kak? Ya. Awal-awal mungkin bisa kita bilang minus ya, karena masih pengenalan, masih kenal-kenal sama orang-orang, ini produknya gimana. Jadi belum beli, mungkin cuma tawarin secara gratis. Next berikutnya sampai udah 2021 itu omsetnya tuh bisa mencapai paling awal-awal tuh 500.000 mungkin per bulan, tapi sekarang udah bisa 1 sampai 2 juta itu per bulan. Alhamdulillah. Untuk suka dukanya sendiri dari awal mulai merintis usaha ini hingga saat ini apa saja gitu Kak? Suka duka tuh rasanya pedih ya kalau kita mungkin gitu. Jadi sebenarnya karena suka duka lah yang membuat kita jadi teringat, oh usaha ini nggak semudah itu kita jalanin. Jadi untuk suka duka yang paling sering itu karena produk ini baru, jadi nggak semudah itu orang bisa kenal. Nggak semudah itu orang bisa terima kita rasanya baru. Jadi sebenarnya ini minuman ini ciri khasnya tuh asam dan bersoda. Kalau orang nggak terlalu suka rasa minuman asam mungkin nggak akan terima gitu kan. Kalau orang yang terbiasa dengan rasa asam mungkin bakalan suka. Nah jadi dari situ mungkin pas awal-awal pengenalin ke orang, coba-coba tester, ada beberapa orang yang nolak, bilang rasanya tuh nggak enak apa. Tapi kita nggak perlu fokus sama itu, kita perlu fokus sama orang-orang yang bisa terima sama produk kita. Jadi ada beberapa orang pas rasa, oh enak nih, ini baru, nggak pernah ada yang mirip kayak gini. Mulailah tuh. Jadi dari suka duka lah itu bisa terus berkembang. Botol ini sempat mirip sama botol minyak, ada minyak urut gitu. Jadi pas itulah salah satu duka. Pas orang bilang lihat dari jauh, ini apa minyak gitu. Kebetulan warnanya juga kuning-kuning apa? Kayak warna minyak gitu ya, karena Kak? warna minyak gitu. Jadi orang kira ini minyak gitu. Jadi sempat mikir, aduh gimana nih mau ganti kemasan atau apa. Pesan dari Kakak terutama untuk kami ini yang masih kuliah ya Kak. Gimana tipsnya supaya bisa mengembangkan usaha sekaligus bisa mengimbanginya dengan kuliah? Ini tips dari pengalaman kakak sendiri ya gitu. Jadi yang kakak rasain, mungkin sebagian orang kira bisnis itu cuma bisa dilakuin sama anak ekonomi, sama anak-anak yang memang kuliahnya di bidang bisnis. Sebenarnya itu salah, itu nggak harus terpaku seperti itu. Bisnis itu bisa dilakuin oleh siapa aja, asal kita punya kemauan, ide, dan niatnya yang betul-betul gitu. Jadi misal untuk masalah ide,
teman-teman bisa aplikasikan dari bidang ilmunya sendiri. Coba cari apa yang sebenarnya di masyarakat itu butuh atau belum ada. Contoh, kakak perhatiin masyarakat suka sama produk-produk pertanian misal berbasis organik. Nah, misal ada beberapa hasil pertanian yang kalian mau coba buat kayak gitu biar dia berbasis organik versi kalian. Silahkan itu kembangkan. Jadi dari bidang ilmu kita sendiri sebenarnya kita bisa jadikan itu bisnis. Kenapa? Karena kita udah mendalami itu, udah mendalami tentang bidang itu. Tinggal kita bisa gimana caranya untuk menjual. Nah, belajar dari contoh-contoh orang lain, gimana orang lain bisa jual suatu produk, apa yang dia buat, apa yang dia lakukan. Oh, ternyata dia promosi gini-gini. Contoh gitu. Jadi coba contoh beberapa orang dan coba amati apa yang dia lakukan, kemudian modifikasi dengan cara kalian sendiri. Nah, itu kayak metode ATM ya, amati, tiru, modifikasinya seperti itu memang. Jadi kalau mau berkembang mahasiswa karena kita masih muda, coba aja terus amati dan kemudian modifikasi. Terima kasih Kak untuk waktunya dan semoga usahanya terus berkembang dan semakin sukses Kak. Amin. Ya Kak, terima kasih banyak udah sharing-sharing bersama kami, sangat banyak ilmu yang kami dapatkan dan semoga nantinya dapat kami terapkan juga untuk usaha-usaha yang insya Allah akan kami kembangkan. Oke, terima kasih juga ya. Baik, sekian bincang-bincang kita bersama Kak Saida dengan produk Get Kombuchanya. Nah, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bagi teman-teman yang penasaran gimana sih rasanya teh fermentasi itu, langsung aja cek Instagram mereka di Get Kombucha. Di sini itu udah tertera dengan jelas ya beberapa varian rasa yang mereka miliki dan dijamin rasanya itu segar tanpa pengawet sedikit pun. Untuk pemesanannya, kalian bisa langsung DM Instagramnya atau klik link yang ada di mereka. Nah, di sini teman-teman bisa order melalui WhatsApp, Instagram, ataupun melalui Shopee. Jangan lupa diklik dan juga di check out ya. Get Kombucha, healthy probiotic tea.